Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahida wa rabban syahida. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah, warga Nahdiyin di mana saja berada. Pertama, mengawali jumpa kita pada malam hari ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa usia Ramadan kita sudah berusia 15 malam dengan malam hari ini. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan yang telah kita jalani dan yang sementara kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi umur yang panjang, sehat lahir batin, bisa bertemu dengan Idul Fitri. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan selalu sampai kepada kita umat di akhir zaman, khususnya kita yang bersua pada malam hari ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah, mengawali pembahasan kita pada malam hari ini, saya selaku pribadi dan atas nama keluarga besar GP Ansor Kota Gorontalo, kru Nutijan TV Gorontalo, mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan oleh para syuhada kru Nanggala 402 yang tenggelam. Mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah sebagai syuhada, ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Nutijan TV dimuliakan Allah, warga Nahdiyin di mana saja berada, untuk lebih menambah giroh kita beribadah di 15 malam terakhir di bulan Ramadan, saya mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyampaikan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Inilah topik kita pada malam hari ini. Siapa saja mereka yang dirindukan oleh surga? Harapan dan doa kita, mudah-mudahan semua kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi, mereka yang dirindukan oleh surganya Allah, talil Quran, para pembaca-pembaca Al-Quran, mereka yang gemar tilawah Quran, mereka yang senang membaca Quran. Tentunya ini satu kabar gembira. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan bacaan Quran. Bukan hanya sekedar dipajang, sekedar kaligrafi, tapi kata Nabi, bacalah Al-Quran untuk menerangi rumah kalian, sehingga malaikat rahmat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi-bagikan rahmat Allah di muka bumi akan mudah mengenali rumah-rumah yang dibacakan Quran karena punya cahaya tersendiri. Malaikat rahmat mudah mengenali rumah-rumah
yang terbiasa di dalamnya dibacakan Al-Quran karena memiliki ciri khas tersendiri. Sehingganya terlebih-lebih kita di dalam bulan Ramadan ini, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini motivasi untuk kita di 15 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan bertadarus Quran atau membaca Al-Quran didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka paling tidak kita pun di rumah kita masing-masing atau di masjid-masjid kita masing-masing, kita pun menghidupkan tadarus Quran sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan bertadarus Quran yang didampingi langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua, golongan yang dirindukan surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhafidil lisan, mereka yang pintar menjaga lisannya, mereka yang tahu menjaga lisannya. Karena seringan-ringannya lisan akan mampu mengantarkan pemiliknya ke dalam surga. Sebaliknya pun seperti itu. Seringan-ringannya lisan akan mampu mengantarkan pemilik lisan ke dalam api neraka. Maka dalam mahfuzat, kalau sering kita baca, salamatul insan bihifdzil lisan, selamat manusia ketika dia pintar menjaga lisannya. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kita baca, khususnya dari anak kepada orang tua, yang ditegur oleh Allah itu lisan anak. Wala ufin wala tanharhuma, jangan berkata-kata lisan kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan bentak-bentak orang tuamu, lisan. Berapa banyak anak-anak yang tidak mampu menjaga lisan, menyakiti perasaan orang tua, dan itu pasti akan menyebabkan dia sampai ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat dalam beberapa riwayat Nabi Musa alaihi salam yang dikenal dengan kalam Allah, kalamnya Allah, bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Untuk menjaga lisannya, Nabi Musa alaihi salam di kantongnya atau di sakunya disimpan batu kerikil kecil 3. Kalau tidak ada yang penting untuk dibicarakan, kalau tidak ada yang perlu untuk dibicarakan, maka 3 buah batu kecil itu disimpan dalam mulutnya. Lo omong panggolan mulolo, ulama-ulama kita dulu diterjemahkan dalam bentuk adat, biasanya di kegiatan-kegiatan seperti peminangan, takziah, itu sering disediakan di gelas itu ada cingke untuk diseliwir, dibagikan kepada tamu yang datang. Asalih mohon dapat cingke sambil menikmati dan tidak berbicara yang tidak perlu, karena rasa dari cingkeh itu sendiri pedis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hafidhil lisan, mereka yang pintar menjaga lisan. Terlebih-lebih kita dalam keadaan puasa, salah satu penyebab berkurangnya nilai pahala puasa itu lisan. Al-ghibatu wan namimatu, ini pekerjaan-pekerjaan lisan. Maka amaliyah Ramadan sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana pintar menjaga lisan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, golongan yang dirindukan surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa mut'imul ja'i wa mut'imul ji'an, mereka yang memberi makan orang lapar
mereka yang gemar memberi makan orang lapar. Orang lapar dalam bahasa Al-Quran, kalau bukan fakir miskin, anak yatim piatu. Sehingga orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim, orang-orang yang tidak peduli dengan fakir miskin diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah mereka dalam salat. Salat mereka rajin tapi tidak peduli dengan anak yatim. Salat mereka rajin tapi tidak peduli dengan fakir miskin. Maka Idul Fitri atau Ramadan ini mengajarkan kita untuk berbagi, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah dibagikan kepada fakir miskin dan anak yatim yang berhak menerimanya, untuk menggembirakan hati mereka dalam suasana Idul Fitri. Sehingga disunnahkan zakat fitrah itu diberikan atau dibagikan di akhir-akhir Ramadan, agar ketika mereka beridul fitri dalam keadaan gembira. Kita melihat kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa yang setiap hari berdialog dengan Allah langsung. Di dalam sanubari Nabi Musa alaihi salam penasaran, lalu bermunajah kepada Allah, ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Karena selama ini cuma lewat suara. Maka Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah. Maka Allah mengatakan bisa, tapi ada syaratnya. Pergilah engkau Musa di satu tempat di jam sekian. Jadi ada dua syaratnya, tempat dan waktu. Pergilah engkau wahai Musa di satu tempat di jam sekian, di waktu sekian. Maka Nabi Musa pun datang di tempat itu di waktu yang ditentukan oleh Allah. Ketika Nabi Musa alaihi salam berada di tempat itu, Nabi Musa langsung bermunajah kepada Allah sambil bertanya, ya Allah, di manakah engkau? Aku sudah berada di tempat yang engkau syaratkan, di waktu yang engkau syaratkan. Di manakah engkau ya Allah? Maka Allah menjawab, wahai Musa, apakah kau melihat di sekitarmu ada fakir miskin, ada anak yatim? Kata Nabi Musa, aku melihatnya ya Allah. Maka Allah pun menjawab, wahai Musa, jika kau ingin bertemu denganku, berilah makan mereka. Berilah makan fakir miskin, berilah makan yatim piatu. Seorang nabi yang mendapatkan gelar kalam Allah, bisa berdialog dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah diberi syarat oleh Allah, beri makan fakir miskin, beri makan yatim piatu. Bagaimanakah dengan kita? Sehingganya mari bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi. Terlebih-lebih di masa pandemik seperti ini, pengangguran bertambah, orang miskin baru bertambah. Maka mari kita yang punya kelebihan, sekalipun pemerintah telah menetapkan zakat fitrah sebesar Rp30.000, kalau kita punya kelebihan tidak ada salahnya kita melebihkan, karena itu akan menggembirakan hati-hati mereka, yang mudah-mudahan kegembiraan mereka akan menolong kita di hari kiamat kelak nanti. Hadirin pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis Nabi, beliau pun telah memberikan satu jaminan, fa innas sakhiya qaribum minallah. Orang dermawan, orang yang rajin memberi ikhlas karena Allah, itu dekat dengan Allah. Wa qaribum minal jannah, orang dermawan itu dekat dengan surga. Wa qaribum minan nas, dan orang dermawan itu dekat dengan seluruh manusia. Manusia senang dengan orang dermawan. Wa ba'idum minan nar, dan orang dermawan itu jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, fa innal bakhil, sesungguhnya orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Sehebat apapun ibadah orang bakhil,
Allah tidak mau dekat dengannya. Ambil pahala solatmu, ambil pahala hajimu, ambil pahala zikirmu, tapi aku tidak mau dekat denganmu. Ambil semua pahala ibadahmu, tapi aku tidak mau dekat denganmu. Begitulah Allah tidak mau dekat dengan orang yang kikir. Wa ba'idum minal jannah, maka orang yang kikir pun otomatis akan jauh dari surga. Wa ba'idum minan nas, dan orang kikir pun akan jauh dari manusia. Bahkan manusia yang kikir tidak suka dengan orang kikir. Satu-satunya yang dekat dengan orang bakhil, wa qaribum minan nar. Orang-orang bakhil, orang-orang kikir dekat dengan neraka. Maka tidak jarang orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, harta mereka akan dibakar oleh Allah dengan api. Toko mereka kebakaran, usaha mereka kebakaran. Maka silahkan periksa, pasti ada harta orang lain yang tidak dikeluarkan dari harta-harta mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa jeleknya orang yang bakhil. Bahkan Allah pun tidak ingin berdekatan dengan orang yang bakhil. Warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah, pemirsa Nutijan TV di mana saja berada. Yang keempat, golongan yang dirindukan surga. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasaimina fi syahri Ramadan." Golongan yang keempat yang dirindukan surga, mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah kesempatan untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Kalau kita kembali mengingat bulan-bulan yang di belakang, bulan Rajab, bulan Sya'ban, siang dan malam kita berdoa dengan doa yang sama, dengan harapan yang sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Pertemukan kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah agar bisa bertemu dengan Ramadan. Doa itu diijabah oleh Allah. Doa itu didengar oleh Allah dan dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Kita minta bertemu dengan bulan Ramadan, dikabulkan oleh Allah. Bahkan hari ini kita sudah berada di malam yang ke-19. Sehingganya mari, ketika Allah mengabulkan doa kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Jika seandainya umatku tahu apa hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan, apa makna yang terkandung di dalam bulan Ramadan, apa rahasia yang tersimpan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan berkeinginan sepanjang tahun itu Ramadan. Sehingga ulama-ulama dulu itu bergembira luar biasa. Almarhum Al-Imam Ridwan Podungge, Syekhina wa Murabbi Ruhina, atau yang sering kita sapa Ti Aba Idu, itu sering berkisah. Lo umongopanggolanto mulolo, orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu 11 bulan itu bekerja. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal untuk menghadapi Ramadan. Jadi bulan Ramadan tidak ada yang kerja. Bekalnya sudah disiapkan 11 bulan. Berasnya, lauk pauknya sudah disiapkan, sehingga sebulan full mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di zaman ini kebalikan, malah di bulan Ramadan kita sibuk dengan yang bukan ibadah. Orang-orang tua kita dulu sibuk dengan ibadah, ulama-ulama kita dulu sibuk dengan ibadah. Satu tradisi yang khususnya di Tarim, di Yaman, dikisahkan oleh Habib Hasan Al-Muhdar.
Beliau sempat belajar di Yaman, di Tarim. Beliau mengisahkan bahwa ketika menjelang Ramadan itu orang-orang khususnya kepala rumah tangga mengumpulkan anaknya, istrinya, lalu memberikan ini belanja untuk selama sebulan. Tolong saya jangan diganggu, saya ingin beribadah kepada Allah. Biaya sebulan diberi, berikan kepada istri, berikan kepada anak, ini untuk sebulan Ramadan, silahkan belanja untuk sahur, untuk buka puasa, tapi tolong saya jangan diganggu, saya ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ramadan menjadi sangat spesial bagi orang-orang yang beriman. Hadirin di mana saja berada, ibarat orang yang mendaki gunung. Kita sudah berada di puncak gunung di malam yang ke-15. Mulai besok subuh kita mulai menurun. Kalau dari awal sampai malam ke-15 ini kita mendaki. Dari hari ke-15 besok subuh atau sebentar sahur dan seterusnya kita mulai menurun. Biasanya kalau yang menurun seperti ini ada yang kepleset, ada yang keseleo. Maka mari perkuat iman agar tetap istiqomah dengan puasa Ramadan, agar tetap istiqomah dengan amaliyah yang dikerjakan selama bulan Ramadan ini, agar Ramadan ini benar-benar menjadi bulan Ramadan yang istimewa. Karena satu yang harus kita ingat, kita belum ada jaminan tahun depan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kalaupun kita bertemu dengan bulan Ramadan, tidak ada jaminan kita masih dalam keadaan sehat. Sehingga mumpung masih bertemu dengan bulan Ramadan, mumpung masih dalam keadaan sehat, mari kita gunakan. Dalam hadis Nabi SAW, i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kerjakan duniamu seolah kau hidup selamanya. Urusan dunia jangan mudah kecewa, karena umur kita masih panjang. Kerjakan duniamu seolah kau hidup selamanya. Gagal hari ini masih ada besok, gagal minggu ini masih ada minggu depan, gagal bulan ini masih ada bulan depan, gagal tahun ini masih ada tahun depan. Kerjakan duniamu seolah kau hidup selamanya. Jangan mudah kecewa urusan dunia, karena masih banyak kesempatan. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa amali akhiratika, kerjakan amal akhiratmu, kerjakan salatmu, kerjakan puasamu, bacaan Qur'anmu, ka'annaka tamutu gada, seolah-olah kau mati sebentar, seolah-olah kau berdekatan dengan sakaratil maut, seolah-olah kau berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa. Maka kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena inilah waktu kita yang terakhir. Hadirin pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 4 golongan yang dirindukan surga. Orang-orang yang membaca Quran, mereka yang pintar menjaga lisan, mereka yang gemar memberi makan orang lapar, dan yang keempat mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga nanti di surga, sering saya mengkisahkan, ketika orang lain antrian panjang untuk masuk ke dalam surga, bagi orang-orang yang gemar berpuasa, wabil khusus puasa Ramadan, mereka punya pintu tersendiri, tidak perlu antri masuk surga. Ada satu pintu di surga tertulis Babur Rayyan. Itu pintu khusus untuk orang yang saim, orang-orang yang berpuasa. Sehingga dalam hadis Nabi, kullun nasi juya'un yaumal qiyamah, manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan lapar, kecuali mereka yang berpuasa Rajab, kecuali mereka yang berpuasa Sya'ban, dan mereka yang berpuasa Ramadan. Mereka tidak akan mengalami lapar dan haus di hari kiamat. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita sebagai motivasi, menambah girah kita untuk menambah ibadah di akhir Ramadan, sebagai mana dicontohkan oleh Nabi, 10 malam terakhir di bulan Ramadan
lebih banyak meninggalkan tempat tidur untuk qiyamul lail di bulan Ramadan. Ada pertanyaan Ustaz. Ya, Dari Anton Arnas, Jayapura. Jayapura, warakallah. Ustaz, mohon pencerahan, apakah ada umat manusia yang masuk surga sebelum adanya Nabi Muhammad? Dalam artian, umat itu bukan Nabi dan bukan Rasul. Oh iya. Jadi dalam beberapa riwayat tidak ada yang masuk surga sebelum umatku, kata Nabi Muhammad. Tidak ada yang masuk surga sebelum umatku. Karena itu permintaan Nabi Muhammad. Itu permintaan Nabi Muhammad. Tidak ada yang masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menjelang sakaratil maut, itu yang diminta oleh Nabi. Jibril datang, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa Rasulullah. Malaikat Israel menyampaikan, kalau Nabi Muhammad siap, saya kerjakan, kalau tidak saya kembali. Itu perintah Allah. Lalu Nabi Muhammad tanya, Jibril mana? Kata malaikat Israel, Jibril ada di langit. Panggil, maka dipanggil oleh malaikat Israel. Jibril dipanggil oleh Nabi Muhammad. Jibril datang. Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, apakah engkau tidak mau mendampingiku di saat-saat terakhir? Jibril menangis. Perlahan ketika ruh Nabi Muhammad perlahan dicabut oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad tanya tentang umatnya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, semua aman. Kalau pakai bahasa kita, semua surga sudah dihiasi menunggumu. Kata Nabi Muhammad, bukan itu. Saya bukan ingin mendengarkan berita itu, sekalipun itu berita gembira. Ya Muhammad, aman. Semua para nabi telah menunggumu di surga. Kata Nabi Muhammad, bukan itu yang saya ingin dengarkan. Saya ingin dengar bagaimana umatku. Masya Allah. Maka di saat-saat sakaratil maut itu, salah satu permintaan Nabi Muhammad, masukkan umatku ke dalam surga. Tidak ada umat yang masuk surga sebelum umatku. Maka insya Allah ini tentunya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada orang yang beriman, sangat-sangat sayang, sangat risau, azizun alaihi ma anitum. Sehingga mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang didoakan oleh Nabi masuk surga. Amin. Lanjut Ustaz, dari Mahmud Mustadin, Blitar. Blitar, Masya Allah. Ustaz, Barakallah. kenapa acara makan-makan menjadi amalia istimewa di hadapan Allah? Dan apakah sering memberi makan memudahkan kita masuk surga? Ya. Kalau berbicara tentang amaliyah, setiap amaliyah itu punya fadilah, punya keutamaan. Cuman memang memberi makan orang ini tidak semudah yang kita gambarkan. Tidak semudah. Kenapa? Nabi Musa itu pernah diuji oleh Allah dengan preman. Preman datang ke rumah Nabi Musa, mengetuk pintu rumah Nabi Musa, assalamualaikum, dibuka oleh Nabi, waalaikumsalam. Nah, preman itu bilang begini, semua rumah saya datangi tutup, tidak ada yang mau memberi saya makan, padahal saya hanya minta makan satu piring. Nabi Musa tanya, apa dosamu sehingga mereka tidak bukakan pintu untukmu? Apa salahmu? Kata si preman, saya preman, saya zina, saya bunuh orang, saya pukul orang, saya merampok. Kata Nabi Musa, dosamu kelewatan banyak, makanya mereka tidak bukakan pintu untukmu, maka aku pun tidak akan sudi memberi makan kepadamu. Maka preman itu diusir oleh Nabi Musa. Ketika sang preman itu, kalau pakai istilah kita preman,
Ketika sang preman itu berjalan pergi meninggalkan rumah Nabi Musa, Allah menegur Nabi Musa, wahai Musa, bertahun-tahun dia bermaksiat, aku beri dia sehat. Bertahun-tahun dia bermaksiat, aku beri dia umur panjang. Kamu baru sekali dia minta makan sudah marah-marah. Masya Allah. Karena memberi makan kepada orang itu sifat Allah. Allah beri makan semua makhluknya, yang beribadah tidak beribadah, yang durhaka yang taat. Di situ luar biasanya orang yang memberi makan. Menangis Nabi Musa, wahai Musa, bertahun-tahun dia bermaksiat, aku beri dia sehat. Bertahun-tahun dia bermaksiat, aku beri dia umur panjang. Kamu baru sekali dia minta makan sudah marah-marah. Ini Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini sebagai motivasi kepada kita, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruslah beribadah, karena rahmat Allah lebih besar dari dosamu. Teruslah beribadah dengan apa yang kita mampu. Jadi itu fadilah memberi makan. Dari boleh Ustaz tidak menyebutkan nama. Waalaikumsalam. Ustaz, mendengar kisah Nabi Musa yang diceritakan oleh Ustaz tadi, saya teringat ada beberapa orang yang saya temui sering berzikir. Katanya mereka merasa tenang dalam melihat cahaya Allah. Tanya, tapi yang aneh mereka tidak sholat. Bagaimana pendapat Ustaz? Sholat dan zikir itu satu paket. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu satu paket. Kalau mereka hanya zikir dan tidak sholat, yang mereka jadikan panduan apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh bahagia orang yang membersihkan jiwanya. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Wa dzakara asma rabbih, berzikir pada Tuhannya, fasalla, dan sholat. Jadi zikir dan sholat itu membersihkan diri. Tidak boleh hanya separuh, hanya zikir dan tidak sholat. Bahkan dalam surat Toha, ketika Allah memperkenalkan dirinya, kalau bahasa orang politik, Allah kampanye, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis salata li dzikri. Satu paket. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Hei, yang belum kenal, aku ini Allah, kira-kira begitu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Tidak ada Tuhan air, tidak ada Tuhan api, yang Tuhan itu aku. La ilaha illa ana fa'buduni, sembahlah aku. Cara menyembah Allah bagaimana? Aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk berzikir. Jadi kalau ada orang zikir dan tidak salat, tidak perlu diikuti. Tidak perlu diikuti. Kalau kita baca dalam kitab Syirur Asrar, itu sangat dibenci pemahaman seperti itu oleh ulama-ulama tarekat yang siddiq, yang benar. Ya, jadi itu pengaruh-pengaruh aliran tarekat yang menyimpang, dan itu tidak sedikit, banyak kelompoknya, tapi orang-orangnya sedikit. Nama-namanya banyak, tapi orang-orangnya sedikit. Bahkan ada yang sholatnya cuma 3 waktu. Bahaiyah, kelompok Bahaiyah, hanya waktu sholat pagi, siang, dan malam. Bahaiyah ini yang memang kalau kita salah belajar, kalau kita salah mengambil guru, maka kita akan pun salah mengamalkan ilmu. Terakhir Ustaz, Ya. dari Rodney, boleh mau Ustaz, misalnya kita dalam sehari melakukan maksiat 45 kali atau lebih dari itu, apalagi di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain, apakah jika kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah, dan berikan tips dan Ustaz untuk meninggalkan maksiat di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain? Jadi maksiat, memang kalau kita lihat beberapa riwayat, salah satu yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah itu karena maksiat. Tetapi jangan hanya karena kita bermaksiat kita lupa bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Orang yang bermaksiat tidak minta sehat pun diberi sehat oleh Allah.
Itu karena murahnya Rahman dan Rahimnya Allah. Orang yang bermaksiat pun tidak minta umur panjang, dipanjangkan umur oleh Allah, apalagi kalau minta. Dan itu janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepada aku yang memberi, aku yang mengabulkan. Maka maksiat kita jangan sampai menghalangi hati kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Jatuh limolo ya uti, jangan. Karena maksiat lahiriah itu lebih parah ketika kita bermaksiat secara batiniah. Maksiat yang kita kerjakan secara zahir maka lebih akan merusak maksiat yang kita kerjakan secara qalbiyah. Termasuk maksiat qalbiyah itu berprasangka buruk kepada Allah. Allah so tidak mau terima ini. Allah so aku janji, masa Allah ingkar janji? Itu tanda kita bermaksiat hati di hadapan Allah. Sehingga mari kembali kepada penjelasan tadi, sebanyak apapun maksiat kita jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, sebanyak apapun maksiat kita jangan pernah berhenti beribadah. Karena iblis itu selalu, jangan dulu sholat, masih kotor. Padahal kapan kita akan bersih kalau tidak sholat? Bukankah sholat itu yang membersihkan kita? Kan begitu. Nabi kan memberikan perumpamaan, sholat 5 waktu seperti sungai yang 5. Orang sholat sehari semalam 5 waktu seperti orang yang mandi 5 kali, maka bersihlah dia. Maka kalau kita berpendapat jangan dulu sholat, masih kotor, kapan kita akan bersih kalau tidak sholat? Maka teruslah beribadah, teruslah berharap kepada Allah, karena memang cuma Allah harapan kita. Insya Allah dengan sholat yang baik, dengan tawakal kita yang baik, akan mengantarkan kita menjadi orang baik. Berapa banyak ahli-ahli maksiat dimuliakan oleh Allah. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Tapi Allah muliakan karena hatinya bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Sehingganya ketika hati masih bergetar mengingat Allah, hati masih tersentuh mendengarkan nasihat kebaikan, maka jangan pernah menyerah, teruslah beribadah. Dalam hadis Nabi, kullu ibnu Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Seluruh anak cucu Adam itu banyak ada dosanya, tidak ada yang tidak ada dosanya. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa mereka yang mau bertobat. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita diberi oleh Allah kesempatan bertobat, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas pertanyaan. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga sekali lagi kami atas nama Gerakan Pemuda Ansor Kota Gorontalo, kru Nutijen TV Gorontalo, warga Nahdiyin Gorontalo, turut berbelasungkawa kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh pasukan Nanggala yang telah gugur di Samudra Nusantara. Mudah-mudahan jasa-jasa mereka menjadi amal ibadah di hadapan Allah. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Anak-anak yang ditinggalkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua.